wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad, malam yang ke-17 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 Juli 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi, bahwa beliau menyebutkan di dalam muqaddimahnya, karena sudah nampak dan muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya Islam dan mereka sebenarnya jauh dari akidah dan tata cara beragama para salafus salih. Kemudian juga kelompok-kelompok tersebut ingin menyempal atau menggunakan nama-nama ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga menyebabkan kerancuan di tengah kaum muslimin, bahwa dianggap kelompok-kelompok tersebut adalah di atas jalan yang lurus, di atas manhaj salaf. Oleh karena itu akhirnya beliau
menulis kitab ini, Ushul Da'wah Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, sehingga diketahui perbedaan mana yang benar-benar di atas dakwah salaf yang mengajak kaum muslimin untuk beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, dengan kelompok-kelompok yang cuma menyempal dan menggunakan nama-nama ulama-ulama besar seakan-akan mereka di atas dakwah yang mulia ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca pokok-pokok dakwah salaf yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Al-aslul awwal al-ihtimamu wal-inayatu bi talabil ilmi syar'i wat tafaqquhi fid din. Yang artinya perhatian terhadap ilmu, terhadap menuntut ilmu syar'i dan belajar agama. Ini adalah pokok dakwah salaf. Kenapa demikian? Karena yang namanya ad-da'wah as-salafiyah, dakwah mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh, otomatis dakwahnya mengajak di atas ilmu syar'i, karena berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka pokok pertama dari dakwah salaf adalah perhatian dan sangat memperhatikan menuntut ilmu syar'i dan memahami agama. Di mana saja dakwah salaf muncul, maka harus perhatian terhadap penuntutan ilmu syar'i. Kelompok-kelompok yang mengaku dirinya mengikuti dakwah salaf, maka harus sangat concern, perhatian terhadap belajar agama Islam. Bukan hanya sekedar berkumpul-kumpul komunitas dengan komunitas lain, membuat satu komunitas lagi, tetapi tidak ada kaitan erat dengan menuntut ilmu syar'i dan belajar agama Islam. Maka berarti pengakuannya adalah dusta. Yang mengaku dakwah salaf tetapi tidak gemar menuntut ilmu syar'i, belajar agama Islam, maka berarti pengakuannya adalah dusta. Penulis berkata, fahina anna kathiran minal jama'atil islamiyah al-yawm munfasilatun 'anil ilmi syar'i, wa fi hinin anna kathiran min atba'i tilkal jama'at munfasiluna 'anil ilmi syar'i, fa inna ad-da'wata as-salafiyyah tuli talab al-ilmi syar'i ahammiyatan kabirah, idh huwa الوجهة والأساس المتين الذي تبنى عليه الدعوة وتقام عليه العبادة ولا يقوم إيمان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي. ولذا فإن الله سبحانه أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
bil ilmi qabla al qawli wal amal. Faqala subhanahu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, maka ketika kebanyakan dari jamaah-jamaah Islam, kelompok-kelompok Islam pada hari ini, pada zaman ini, terpisah dari ilmu syar'i, dan juga ketika kebanyakan pengikut-pengikut dari jamaah-jamaah tersebut terpisah dari ilmu syar'i, maka sesungguhnya dakwah salaf mendahulukan menuntut ilmu syar'i dan memperhatikan menuntut ilmu syar'i dengan perhatian yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena dia adalah landasan yang kokoh yang dibangun di atasnya dakwah. Ini perkataan agung. Al-ilmu syar'i huwa al-asasul matin alladhi tubna alaihi da'wah. Ilmu syar'i adalah landasan yang kokoh yang dibangun di atasnya dakwah. Ajakan kepada umat Islam untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah sesuai dengan sunnah, untuk bermuamalah berdasarkan Islam, untuk beradab dan berakhlak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu semua tidak bisa didapatkan kecuali asasnya, landasannya adalah ilmu syar'i. Ini sebab yang pertama. Seseorang tidak bisa berdakwah tanpa ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi apa-apa. Maka jangan pernah berdakwah tanpa ilmu. Yang tidak berilmu jangan berdakwah. Kenapa? Karena al-ilmu syar'i huwa al-asasul matin alladhi tubna alaihi da'wah. Ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran, hadis, dipahami oleh para salafus salih adalah landasan yang kokoh dibangun di atasnya dakwah. Dibangun di atasnya ad-da'wah ilallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah di atas basirah, di atas hujjah, ilmu, bukan di atas tangisan semata, bukan di atas ratapan semata, terenyuh semata. Sebagian pengajian kadang-kadang, wah terenyuh kajiannya, menusuk di dalam kalbu, tetapi tidak disampaikan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Wallahi para ikhwah, terkadang kita dapati para masyaikh kita, mereka tidak begitu memperhatikan, bahkan bisa dikatakan tidak begitu pandai untuk memutar retorika, kata-kata indah membuat seseorang terenyuh, tapi mereka menyampaikan ilmu syar'i, dalil dari Al-Quran dan hadis, dan dakwahnya lebih berkah dibandingkan hanya pintar memutar kata-kata, retorika dan seterusnya. Ala basirah, di atas ilmu syar'i, hujjah
yang nyata. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Itulah jalanku dan yang mengikutiku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini sebab yang pertama. Mengapa dakwah salaf sangat perhatian terhadap ilmu syar'i? Karena dakwah tidak bisa dibangun kecuali di atas landasan pondasi ilmu syar'i. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa tuqamu alaihi al-ibadah, dan ditegakkan atasnya ibadah. Ibadah adalah kewajiban kita, dan tidaklah Allah menciptakan kita tujuannya kecuali beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, hunafa, dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam beramal ibadah, tegak lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini yang merupakan tujuan penciptaan kita tidak bisa ditegakkan tanpa ilmu syar'i. Seseorang tidak bisa bertauhid dengan tauhid yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, dan bermuamalah dengan sesuai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beradab, berakhlak sesuai syariat Islam, kecuali dengan ilmu syar'i. Seseorang tidak bisa melaksanakan rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, memahami konsekuensinya, mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, kecuali dengan belajar ilmu syar'i. Seseorang tidak bisa mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan, mendirikan sholat, memperhatikan waktunya, mengerjakannya secara khusyuk, mengerjakannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu semua tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu syar'i. Belajar tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Demikian juga puasa, haji, dan menunaikan zakat dan seluruh macam amal ibadah. Tidak bisa dikerjakan dengan baik dan benar, diterima oleh Allah, kecuali dengan landasan ilmu syar'i. Kalau tidak, maka akan masuk kepada perbuatan bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa saja yang mengada-ngada di dalam perkara kami ini yang bukan darinya, maka tertolak. Ancaman ibadah yang tidak didasari oleh ilmu syar'i. Kaum Nasrani disebut sebagai seorang yang ad-dallin di dalam surah Al-Fatihah. Mengapa? Karena menjadi ahli ibadah tanpa dasar ilmu syar'i. Maka disinilah letak pentingnya ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Disinilah mengapa landasan pokok pertama dan paling utama dakwah salaf al-ihtimam wal inayah bi talabil ilmi syar'i wat tafaqquhi fid din. Perhatian dan sangat perhatian dengan menimba ilmu syar'i dan belajar agama Islam. Dan sekali lagi saya tekankan,
yang masuk ke dalam komunitas-komunitas dakwah salaf, tetapi tidak memunculkan bau-bau menuntut ilmu agama, hanya duduk-duduk, keluar Anda cepat-cepat. Karena buang-buang waktumu tidak bisa dibayar. Keluar, cari komunitas yang memang mengajak kita untuk belajar ilmu syar'i, belajar agama Islam. Kemudian penulis berkata, wala yaqumu iman wala yasluhani illa bil ilmi syar'i. Dan tidak akan tegak keimanan. Keimanan yang dimaksud adalah al-aqidah. Seperti arkanul iman, rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Tidak akan tegak benar kecuali dengan ilmu syar'i. Yang jadi permasalahan ketika beliau mengatakan wala yasluhani illa bil ilmi syar'i, bukan sekedar ibadah yang dikerjakan, tetapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah. Bukan sekedar iman yang diklaim, tetapi bagaimana iman tersebut menancap di dalam qalbu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14, yang artinya orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalian belum beriman, tetapi ucapkanlah oleh kalian, kami telah menyerahkan diri kepada Allah, berislam. Karena iman itu belum masuk ke dalam qalbu. Ini yang kita cari, iman yang menancap di dalam qalbu. Sebagaimana perkataan Bakar bin Abdullah Al-Muzani tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bakar bin Abdullah Al-Muzani seorang tabi'i menceritakan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ma sabaqa Abu Bakrin bikathrati salatin wa siyamin, innama sabaqa bima waqara fi qalbihi minal iman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak melampaui kedudukan para sahabat yang lain dengan banyaknya puasa dan sholat, tetapi dengan apa yang menancap di dalam kalbu dari keimanan. Gelombang syubhat, gelombang syahwat, dia akan tetap tegar, kokoh. Kenapa? Karena imannya menancap di dalam kalbu. Dia tidak peduli orang-orang mencelanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafa hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Yang artinya masih saja akan ada sekelompok umat yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi mereka dan mencela mereka, dan mereka akan tetap teguh dalam keadaan seperti itu meskipun sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis tadi mengatakan wala yasluhani illa bil ilmi syar'i. Bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang benar sehingga diterima oleh Allah. Bukan sekedar iman, tetapi iman yang menancap kalbu, iman yang tegak kokoh, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min kamathalin nakhlah, perumpamaan orang beriman seperti perumpamaan pohon kurma, tegak kokoh, la tasqutu waraqaha, yang artinya orang beriman dia tidak pernah goyang. Kenapa? Karena menancap di dalam kalbu keimanannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu penting, poin penting. Bukan sekedar ibadah, tunai kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, tetapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah. Makanya beliau memakai kata-kata wala yasluhani illa bil ilmi syar'i. Kedua hal tersebut, ibadah dan iman, tidak akan benar, baik kecuali dengan ilmu syar'i. Kemudian penulis mengatakan walidha fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ilmi qabla al qawli wal amal. Faqala azza wa jal fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin. Oleh sebab inilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini prinsip sudah mulai luntur. Jangan berbicara kecuali di atas ilmu. Jangan berbuat kecuali di atas ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hafal itu baik-baik sampai bahasa Arabnya. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadikan itu sebagai prinsip hidup. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'alam, ilmuilah wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, baru ucapkan la ilaha illallah, baru berucap. Wastaghfir li dzambik, baru beristighfar untuk dosa-dosamu. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang beriman. Quran surat Muhammad ayat 19. Baik. Jadi dalam paragraf ini kita ambil pelajaran mengapa dakwah salaf sangat memperhatikan menimba ilmu syar'i, belajar agama Islam. Karena satu, dakwah kepada agama Islam dasarnya yang paling kokoh adalah dibangun di atas ilmu syar'i. Seseorang tidak bisa berdakwah tanpa ilmu. Yang kedua, yaitu seseorang tidak akan bisa beribadah tanpa ilmu syar'i. Yang mana ibadah adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Yang ketiga, iman tidak akan bisa beriman dengan benar tanpa ilmu syar'i. Inilah mengapa dakwah salaf pokok pertamanya, pondasi pertamanya adalah al-ihtimam wal inayah, perhatian terhadap menimba ilmu agama dan belajar agama Islam. Taib. Kemudian penulis berkata, wa nahnu innama ja'alna al-ilma bidayat al-usul li'anna as-subula katsirah wa kulluha subulun mutahatun illa matahat illa sabil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah jalla jalaluhu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan kami, yaitu penulis Fadilat Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah, kami ketika menjadikan ilmu sebagai pendahulu pokok ajaran salaf, dakwah salaf, adalah karena jalan-jalan sangat banyak dan seluruh jalan menyesatkan, matahat menyesatkan, kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya akan menyampaikan seorang muslim kepada Allah, hanya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ghair. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran hanya satu, tidak berbilang.
Jalan yang hanya menyampaikan kepada ridha Allah, surga Allah, adalah hanya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 153. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Di situ Allah berfirman sirati, dan sirati adalah kata tunggal, jalanku satu. Dan tidak ada jalan yang paling lurus kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita fattabi'u, mengikutinya, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain meskipun mungkin hampir sama, maka niscaya kalian akan terpisah dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat larangan mengikuti jalan-jalan lain. Yang kedua, terdapat ancaman siapa yang mengikuti jalan lain maka pasti tidak ada pilihan lain, pasti terpisah dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi paragraf yang tadi barusan kita baca, paragraf yang kedua, beliau menyebutkan mengapa beliau menulis buku ini yang merupakan pokok-pokok dakwah salaf, dimulai dengan menuntut ilmu syar'i, karena ilmu syar'i adalah bagaikan jalan Rasulullah SAW. Jalan itu sajalah yang menyampaikan kepada Allah, ridhanya, surganya. Nah, penulis kemudian mengatakan wala sabila ila suluki sabili sunnati illa bil ilmi alladhi yakshifu al haqa'iqa wa yunir at tariqa. Walidzalika qala Allah azza wa jalla qul hadhihi sabili, ay qul ya Muhammad hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Faqawluhu ala basirah ay ala burhan wa hujjah wa humal ilmun nafi'. Paragraf selanjutnya beliau mengatakan tidak ada jalan apapun untuk bisa meniti jalan sunnah, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali dengan ilmu yang mengungkap hakikat-hakikat, menerangi jalan. Jalan siapa itu? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, yaitu jalanku aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ay ala burhan, di atas petunjuk, hujjah, di atas ilmu. Dan ini sering saya ucapkan ini dan tahaddusan bin ni'mah, ini yang menggoda hati yang berbicara di hadapan antum sekarang untuk meniti dakwah salaf ini dan berusaha meniti dakwah salaf meskipun belum sempurna, yaitu dakwahnya, jalannya senantiasa di atas ilmu syar'i. Apa-apa ada dalilnya, apapun akidahnya, baik berkaitan dengan rukun iman ada dalilnya, berkaitan dengan hukum murtakibil kabirah ada dalilnya, hukum pelaku dosa besar ada dalilnya, berkaitan dengan aqidatu al-muslim nahwa sahabah, akidah seorang muslim terhadap para sahabat Nabi ada dalilnya, aqidatul muslim nahwa alil bait, akidah seorang muslim terhadap ahlul bait ada dalilnya. Ini yang menawan hati dari dakwah salaf, semua dibangun di atas dalil. Begitu juga ibadahnya, semua dibangun di atas dalil. Begitu juga muamalahnya dibangun di atas dalil, kejujuran sesuai dengan kesepakatan, tidak mengambil harta orang dengan kebatilan, pantang untuk berdusta, pantang untuk culas, pantang untuk menipu, semua ada dalilnya.
Inilah yang menawan hati untuk meniti dakwah salaf ini. Meskipun saya mengaku belum sempurna kita mengikuti dakwah ini, dakwah yang sempurna ini. Karena kita selalu berbicara bahwa yang sempurna adalah dakwah salafnya. Adapun salafiyun, orang-orang yang mengikuti dakwah salaf ini, maka tergantung keimanannya, mengikutinya sempurna atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wa humal ilmun nafi'. Dan petunjuk serta hujjah inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Di sinilah pentingnya belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Kemudian paragraf selanjutnya. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu ila ta'allumil ilm ahwaj minhum ila at-ta'ami wasyarab." لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. Perkataan beliau disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, manusia kepada belajar ilmu lebih berhajat daripada kepada makan dan minum. Manusia lebih berhajat kepada ilmu, belajar ilmu syar'i daripada berhajatnya kepada makan dan minum. Kenapa? Karena seseorang memerlukan makan dan minum hanya sekali, 2 kali, 3 kali maksimal. Sedangkan hajatnya kepada ilmu syar'i dengan sebanyak hembusan nafasnya. Apa-apa dibangun di atas ilmu syar'i. Bahkan makan dan minum yang dia berhajat 2 kali sampai 3 kali sehari tadi di atas ilmu syar'i. Semua kegiatannya, semua aspek kehidupannya, akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, rahim-rahimnya, semuanya dibangun di atas ilmu syar'i. Makanya di sini saya ingin memberikan motivasi kepada para penuntut ilmu agama. Ya. Dan saya sering mengatakan bahwa hendaknya seorang muslim belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama bukan hanya tugas para santri di pesantren, para ustadz di pesantren, tetapi seluruh keluarga muslim wajib untuk belajar ilmu agama. Saya akan sebutkan beberapa keutamaan belajar ilmu agama. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di antaranya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau berkata di dalam kitab Tahdzib Tarikh Dimashq, "Ma a'rifu syai'an afdhala min talabil hadits idza urida bihi Allah." Aku tidak pernah mengetahui sesuatu apapun yang lebih afdal daripada belajar hadis jika diinginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin amalan yang paling afdal, belajarlah ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, la yuthabbitu an talabil ilm illa jahil. Atau la yathbutu, tidak jatuh seseorang dari menimba ilmu agama. Artinya, tidaklah seseorang tidak ikut di dalam rombongan menimba ilmu agama kecuali hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak faham hakikat dirinya dan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, beliau berkata di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, "Ma 'ubidallah bi syai'
afdal minal ilm. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan suatu ibadah apapun yang lebih afdal daripada menimba ilmu syar'i. Baik. Ini adalah motivasi bagi kita semua untuk senantiasa duduk di majlis ilmu syar'i. Dan saya sering berpesan, yang duduk di sini, yang mana ustadznya ngajar, maka dia penuntut ilmu, ingin belajar ilmu agama, mengentaskan kebodohan dari dalam dirinya. Bukan orang yang ingin menjadi ahli ilmu agama. Karena kalau ingin menjadi ahli ilmu agama, dia harus benar-benar konsen di dalam menimba ilmu agama dari dasar-dasarnya. Kalau di zaman sekarang mungkin salah satu fasilitasnya adalah masuk pesantren. Tapi kita duduk di sini belajar ilmu agama, mengentaskan kebodohan dari dalam diri. Ini yang bisa saya sampaikan, dan kita salat Isya terlebih dahulu. Kemudian saya kira cukup ya, setelah salat Isya selesai tidak ada pertanyaan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله